Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita membahas akuntansi hutang jangka pendek. Ada beberapa karakteristik ya hutang jangka pendek. Yang dinamakan hutang jangka pendek atau kewajiban lancar itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk melunasi hutangnya paling lama 1 tahun atau bisa dengan kurang dari 1 tahun. Yang pasti itu harus sesuai dengan perjanjian yang ada dalam pembelian kredit. Ada beberapa macam yang dinamakan kewajiban lancar. Yang pertama adalah utang usaha. Yang kedua wesel bayar. Yang ketiga sewa diterima di muka. Yang keempat utang gaji. Yang kelima bagian dari utang jangka panjang yang jatuh temponya sekarang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sebuah perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang itu bisa melakukan pembelian bahan baku atau barang jadi secara kredit. Ketika transaksi pembelian itu terjadi secara kredit, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Ada pembelian secara kredit itu full, ada pembelian secara kredit yang sebagian juga dibayar dengan tunai. Ada pembelian secara kredit yang ada syarat pembeliannya, seperti ada diskon. Yang keempat, ada pembelian secara kredit yang ada syarat pembeliannya juga ada returnnya. Dan kadang-kadang dalam faktur pembelian itu ada PPN-nya atau pajak pertambahan nilai. Jika ada pajak pertambahan nilai, maka kewajiban lancar bagi perusahaan yang membeli secara kredit itu akan bertambah sebesar nilai PPN. Contoh pembelian secara kreditnya. Misalnya tanggal 15 Desember membeli 20 jam tangan dengan harga per unitnya adalah 300.000. Pencatatan untuk pembelian secara kredit itu dilakukan ketika barang itu sudah menjadi hak pembeli. Sebelum barang itu menjadi hak pembeli, maka pencatatan pembelian secara kredit itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, pencatatan pembelian secara kredit itu juga dipengaruhi oleh metode pencatatan persediaan yang ada di gudang. Itu metodenya ada dua, periodik dan perpetual. Untuk contoh transaksi di atas, ketika dicatat dengan metode periodik, maka jurnalnya adalah pembelian di debit, hutang dagang di kredit. Ketika perpetual, maka debitnya persediaan, kreditnya sama, hutang dagang. Begitu juga ketika pembelian secara kredit itu disertai dengan pembayaran tunai, maka pencatatan secara periodik debitnya sama, yaitu pembelian. Jika secara perpetual, debitnya bukan pembelian, tapi diganti dengan persediaan. Untuk kreditnya dicatat sebagian kas yang untuk membayar tunai,
dan hutang dicatat sisanya setelah dibayar tunai. Yaitu kas dikredit 3 juta, hutang dagang dikredit 7 juta. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Kadang-kadang dalam pembelian itu ada barang yang datang tidak sesuai dengan spek dalam pesanan pembelian, sehingga dilakukanlah yang namanya retur pembelian. Retur pembelian di sini sangat tergantung dari sistem jaminan mutu yang ada dalam perusahaan. Ketika perusahaan itu menganut sistem jaminan mutu secara total, maka pembelian 102 jam tangan. Jika ada 5 rusak, maka dikembalikan seluruhnya. Jika tidak menganut itu, maka dikembalikan sebanyak yang rusak itu. Misalnya adalah ada 5 buah yang rusak. Maka secara periodik didebet retur pembelian, dan secara perpetual dikredit sebesar persediaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Dengan demikian, maka ketika melakukan pembayaran, karena dibayar yang sebelumnya tadi itu hutang pada sisi kredit, maka ketika dibayar hutang itu menjadi debit, yaitu 7 juta. Apakah kas yang dikeluarkan itu juga sebesar 7 juta? Tentu tidak, karena tadi ada retur pembelian sebesar 500 juta, itu mengurangi yang 7 juta. Juga ada potongan pembelian yang 200.000, itu mengurangi juga yang 7 juta. Sehingga kas yang dikeluarkan untuk pembelian itu atau kas yang dikredit untuk pembelian itu sebesar 6.300.000. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Selain utang dagang, juga ada wesel bayar jangka pendek. Apa sih wesel bayar itu? Wesel bayar adalah surat yang dikeluarkan oleh pembeli kepada perusahaan yang menjual produk maupun bahan baku. Di dalam surat itu tertera kapan wesel bayar itu dilunasi dan berapa sih besarnya bunga yang harus dibayar ketika melunasi wesel bayar. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12% untuk pembelian 1 juta tanggal 1 Januari 2019. Sehingga berapa sih bunganya? Bunganya ketemu 30.000 dengan perhitungan 1 juta kali 12% dikali 90 dibagi 350. Kenapa dibagi 90 per 350? Karena bunga 12% itu dalam waktu satu tahun. Sehingga untuk bunga 90 hari itu ketemu 30.000. Ketika tanggal 1 Januari di jurnal utang dagang didebet karena dianggap utang itu sudah lunas dibayar dengan wesel bayar. Sehingga wesel bayarnya dikredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 31 Maret sesuai dengan hari jatuh tempo, maka wesel bayar itu dilunasi beserta bunganya yang 30.000, sehingga kas yang dikeluarkan untuk melunasi wesel bayar itu adalah 1.030.000. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati.
sewa dibayar di muka. Sebuah contoh adalah di sini ada CV Abadi memiliki mesin fotokopi yang disewakan kepada CV Cepat untuk jangka waktu 4 tahun dimulai Januari 2019 sampai Desember 2022 dengan nilai sewa 10 juta dalam jangka waktu 4 tahun. Ketika CV Abadi nerima uang itu di jurnal kas debit, kreditnya sewa dibayar di muka 10 juta. Ketika pada tanggal 31 Januari bulan 12 tahun 2019 kan sudah berjalan 1 tahun. Maka sewa dibayar di muka itu di debit, yang dikredit pendapatan sewa sebesar 2.500.000. Dari mana 2.500.000? 2.500.000 ini adalah 10 juta dibagi 4. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, utang gaji ini timbul karena gaji di perusahaan itu biasanya dibayar pada tanggal 1 bulan berikutnya. Hingga timbullah utang gaji. Andaikan gaji itu dibayar pada tanggal 30 bulan yang sama, maka tidak akan timbul utang gaji. Terus yang terakhir adalah kewajiban lancar dari utang jangka panjang. Di contoh ini ada utang jangka panjang dengan total 2.915.000 dolar. Ketika utang itu dilakukan pada tanggal misalnya pada tahun 2002. Maka pada tahun 2003 sebagian utang jangka panjang itu masuk pada utang jangka pendek yang merupakan bagian dari utang jangka panjang, yaitu sebesar 710.000 dolar pada tahun 2003. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.